Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call edisi Senin 12 Desember 2022. Baik, untuk indeks-indeks di dunia ini ditutup variatif, tutup variatif ya, ada yang menguat, ada yang melemah gitu. Untuk indeks di US sendiri semuanya mengalami pelemahan. Untuk indeks di Inggris ditutup mengalami penguatan tipis di angka 0,06%. DAX, Nikkei, dan Hang Seng juga ditutup dengan mengalami penguatan. Lalu untuk Street Time yang ada di Singapura dan IHSG yang ada di Indonesia, dua-duanya ditutup melemah. Untuk IHSG kita sendiri ditutup melemah sebesar minus 1,31%. Untuk komoditas ditutup variatif juga, tapi kebanyakan mengalami pelemahan seperti minyak WTI, Brent, gold, terus nikel dan juga timah. Untuk batu bara lagi-lagi mengalami penguatan, CPO juga mengalami penguatan, lalu koper juga mengalami penguatan tipis. Baik, untuk net foreign sale hari ini, maksudnya di tanggal 9 Desember 2022, net foreign sale-nya berada di level 1,44 triliun rupiah dengan kumulatif year to date-nya 52,82 triliun. Untuk top 5 net foreign buy-nya ada saham MDKA, SMGR, INKP, Harum, dan AGII. Dan top 5 net foreign sale-nya ada saham BMRI, TLKM, BBCA, BBRI, dan NTR. Untuk IHSG hari ini diprediksikan akan mengalami tren bearish dengan support dan resisten di level 6.640 hingga 6.850 rupiah. Baik, untuk Wall Street over the weekend, indeks saham Asia pagi ini dibuka melemah mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street akhir pekan lalu yang ditutup turun seiring dengan masih kuatnya kekhawatiran atas kelanjutan kenaikan suku bunga acuan. Ketika indeks saham di Wall Street mencatatkan penurunan secara mingguan dengan lalu untuk di pasar obligasi imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury Note bertenor 10 tahun naik 10 BPS menjadi 3,59%. Setelah data Producer Price Index PPI bulan November, AS naik 0,3% month on month, lebih tinggi dari ekspektasi dan 7,4% year on year. Fokus perhatian investor minggu ini akan tertuju pada pertemuan kebijakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve di tanggal 13 sampai 14 Desember dan rilis data inflasi atau Consumer Price Index atau CPI bulan November AS pada hari Selasa. Baik, untuk inflasi AS diprediksi naik 0,3% month on month di bulan November, turun dari 0,4% month on month pada bulan sebelumnya. Namun inflasi yang lebih rendah bulan lalu diyakini tidak akan langsung merubah sikap Federal Reserve dalam mengurangi inflasi. Di pasar komoditas, harga minyak mentah melemah akhir pekan lalu sehingga kedua jenis minyak mentah, Brent dan WTI, mencatatkan penurunan mingguan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Ketakutan resesi yang semakin besar menghapus kekhawatiran mengenai ketatnya pasokan minyak setelah data-data ekonomi dari Tiongkok, Eropa, dan AS keluar lebih buruk dari estimasi. Untuk berita hari ini ada saham IMAS atau PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang mencatatkan laba bersih sebesar 445,32 miliar hingga kuartal 3 2022. Lalu selanjutnya ada saham Raja atau Rukun Raharja Tbk yang mencatatkan peningkatan
laba bersih sebesar 4.245% menjadi 87,87 juta US dollar hingga akhir kuartal 3 2022. Selanjutnya ada PT Bayan Resource yang menargetkan pendapatan sebesar 3,4 miliar US dollar hingga kuartal 4 2022. Untuk rekomendasi teknikal hari ini ada saham BBCA dengan short term trend dan medium term trend yaitu bullish. Trade buy ada di level 8.550. Target price 1 ada di level 8.775 dan target price kedua ada di level 8.925 dengan stop loss ada di level 8.325. Selanjutnya ada saham BBNI dengan short term trend dan medium term trend yaitu bullish. Trade buy ada di level 9.500 rupiah dengan target price 1 ada di level 9.775, target price kedua ada di level 9.950 dan stop loss ada di level 9.225. Selanjutnya ada saham Etwa dengan short term trend dan medium term trend yaitu bullish. Trade buy ada di level 238 rupiah. Target price 1 ada di level 272 rupiah. Target price kedua ada di level 292 rupiah dengan stop loss di level 206 rupiah. Baik, terima kasih telah mendengar Philip webinar pagi ini. Jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai teknikal, silakan tulis di kolom Q&A. Saham-saham apa saja yang Bapak Ibu ingin tanyakan untuk teknikalnya. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi di sesi yang kedua hari ini. Ya, ini sesi Q&A, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, ini ada saham Tebik, BEPS, dan Bank. Kita saham Tebik dulu, terlebih dahulu. Kita lihat bahwa pergerakan Tebik ya, pada perdagangan pekan lalu ini berhasil ditutup menguat sebesar 4,33% dan kita lihat bahwa pergerakan dari Tebik sudah melewati garis dari MA21 dan MA34-nya dan terlihat bahwa pergerakan Tebik kini mulai mengalami rebound, terlihat dari indikator stokastika yang pergerakannya sudah membentuk pola golden cross ya, dan kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan naik lagi. Begitu pula dengan dari indikator MACD. Kalau kita lihat bahwa indikator MACD-nya, pergerakan dari histogram MACD-nya juga sudah mulai beranjak naik ke area positif. Jadi kemungkinan pergerakan pada hari ini kami melihat bahwa Tebik berpeluang bergerak menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level 2460, dan jika ia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan kembali hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yakni berada di level 2530. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada BEPS. Kita lihat ya, untuk saham BEPS. BEPS juga kalau kita lihat bahwa BEPS selama sepekan lalu, kalau kita lihat pergerakannya mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut ya. Dan kita lihat juga bahwa BEPS sini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, terlihat pergerakannya yang sudah mulai naik, dan secara indikator stokastik juga kita lihat bahwa pergerakannya juga berhasil mengalami naik ya, dengan dia berhasil menembus pola golden cross dan kemungkinan pergerakannya akan bisa menembus ke area overbought-nya ya. Dan secara tingkat volume juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham BEPS ini juga sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi kemungkinan pergerakan BEPS pada pagi hari ini kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga menembus ke area MA34-nya, ya ini berada di level 3840, dan jika ia berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, ya ini berada di level 4080. Dan titik supportnya juga telah kami berikan jika misal pergerakan dari BEPS ini tidak mampu bergerak hingga menembus area resisten pertama atau akan menembus ke area uji level di MA21, maka kemungkinan bisa bergerak turun hingga mencapai di area support terdekatnya, yaitu berada di level 3460 hingga mencapai ke area support selanjutnya di level 3310. Selanjutnya ada saham Bank Aladin. Kita lihat saham Bank Aladin, kalau kita lihat dalam pergerakan penutupan pekan kemarin, bahwa Bank Aladin juga berhasil tutup menguat sebesar 4,04%, dan kita lihat pergerakan dari Bank Aladin sendiri kini sudah mulai beranjak naik ya. Terlihat pergerakannya ya secara tingkat volumenya semakin meningkat. Begitu pula dengan pergerakan stokastiknya yang kini sudah berhasil menembus ke area itu ya, melewati garis oversold-nya ya. Setelah dia sempat berada di area oversold, dan pada hari ini, pada kemarin, pergerakannya juga berhasil melewati garis tersebut, dengan dia berhasil membentuk pola golden cross. Kita lihat di indikator stokastiknya ya. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari sinyal dari MACD-nya juga sudah mulai menyempit ya, dan kemungkinan pergerakannya akan bergerak ke atas jika ia benar berhasil membentuk bergerak ke atas dengan membentuk silang, maka membentukkan pola golden cross ya. Jadi kalau kami lihat bahwa pergerakan dari saham Bank Aladin ini akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu dengan area resisten terdekatnya, yakni berada di level 1450 ya, hingga mencapai ke area resisten keduanya,
yakni berada di level 1490. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada saham auto ya. Kita lihat auto. Kita lihat bahwa auto sendiri pergerakannya masih bergerak turun ya. Dan secara mingguan atau selama sepekan ini, pergerakan auto ini sudah mengalami penurunan berturut-turut. Dan kalau kita lihat secara garis tren dan jangka pendek, bahwa pergerakan dari auto ini bergerak masih di area downtrend. Terlihat pergerakannya, bahwa pergerakan dari satu makanan industri area downtrend begitu dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak turun menembus area oversold. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham auto kami lihat akan masih melanjutkan penurunan kembali hingga mencapai ke area support selanjutnya, yaitu berada di level 1375 hingga mencapai ke area support keduanya, yakni berada di level 1350. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada BBNI. Pergerakan saham BBNI, kita lihat bahwa pada perdagangan Jumat lalu, BBNI ini ditutup menguat tipis ya 0,53%. Namun dan pergerakan dari BBNI sendiri kalau kita lihat akan masih ada tanda kenaikan. Terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya juga bergerak membentuk pola golden cross ya kalau kita lihat. Dan secara indikator MACD-nya kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BBNI sendiri pergerakannya masih berada di area positif dengan pergerakannya masih naik ya untuk daerah pergerakan dari BBNI. Jadi untuk BBNI sendiri kami proyeksikan pergerakannya akan masih bergerak naik dengan terlihat kalau kita dari garis Fibonacci-nya ya, pergerakan dari BBNI sendiri kemungkinan akan bergerak bisa naik terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten. Pertamanya di level 9.640 ya. Dan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yakni berada di level 9.750. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakan akan turun ke level area support pertamanya yang berada di level 9.220 dan dia berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakan akan menunjukkan penurunan hingga mencapai ke level 9.040. Kita lanjutkan, ini ada AGII. Kita lihat bahwa AGII sendiri pergerakannya pada penutupan pekan kemarin berhasil tutup menguat 1,73% dan secara histori kalau kita lihat bahwa pergerakan AGI ini pergerakannya berada di area uptrend ya. Terlihat secara trendline historinya secara jangka pendek bahwa pergerakannya masih berada di area uptrend. Begitu pula dengan secara tingkat volume yang kami lihat pergerakannya stabil ya. Pergerakannya dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya juga bergerak naik. Namun kita lihat bahwa pergerakan dari AG ini sudah menguat selama sepekan lalu dari tanggal 30 November hingga tanggal 8 Desember pada pekan kemarin ya. Dan kita lihat bahwa pergerakannya sudah membentuk pola dead cross ya. Dan pergerakan dari AG sendiri kalau kita lihat kemungkinan dari indikator stokastiknya bahwa AGI akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Dan jika bisa pagi hari ini dibuka turun, maka kemungkinan pergerakannya akan
mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya, yakni berada di level 2280. Dan jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya di level 2190. Namun jika misalnya pergerakannya pada pagi hari ini dibuka menguat, maka bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level 2420. Jadi nanti kita lihat lebih dahulu ya, apa pergerakan dari pagi hari AGI mampu bergerak di buka menguat atau justru mengalami penurunan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada ERA ya. Kita lihat pergerakan saham ERA. Kita lihat bahwa saat ini pergerakan ERA sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan ya. Terlihat bahwa pergerakan ERA selama 3 hari berturut cenderung bergerak naik. Dan secara volume juga kalau kita lihat pergerakannya juga meningkat ya. Ada akumulasi buy oleh investor dan secara indikator stokastik juga pergerakannya juga sudah bergerak naik ya, hingga kemungkinan bisa menembus ke area overbought-nya. Begitu pula dengan garis MACD, kalau kita lihat dari sinyal MACD bahwa pergerakannya juga sudah mulai merapat ke atas ya. Jadi kemungkinan pergerakan juga bisa bergerak naik. Dan untuk pagi hari ini kalau kita lihat, jika misalkan pergerakan pagi hari ini bergerak dibuka menguat hingga menembus di area garis MA21, maka kemungkinan pergerakan dari ERA bisa dia menguat hingga mencapai ke area resisten pertama di level 405. Jika yang mampu bergerak hingga menembus area resisten pertama yang tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 415. Kita lanjutkan saham berikutnya ada Akra ya. Kita lihat untuk saham Akra, kita lihat bahwa Akra sendiri kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya cenderung masih melanjutkan penurunan terlebih dahulu, karena pergerakan Akra kalau kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya masih bergerak turun ya, dengan dia membentuk pola dead cross. Begitu pula dengan indikator MACD-nya, kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD pergerakan Akra sendiri masih berada di area negatif, dengan sinyal dari MACD-nya juga bergerak masih bergerak di arah negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari Akra kami lihat masih akan cenderung melanjutkan penurunan kembali hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 1340. Dan jika yang menembus area support tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan masih melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area level support selanjutnya, yakni berada di level 1310. Oke, selanjutnya ada BP ya. Kita lihat saham BP. BP pergerakannya pada pagi hari ini dibuka menguat, bergerak naik 1,07% ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BP sudah mengalami penguatan selama 4 hari berturut-turut sama hari ini, dan secara tingkat volume juga masih menguat ya untuk pergerakannya. Dan secara indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakan dari saham BP ini pergerakannya sudah berhasil menembus area overbought-nya, dengan dia berhasil telah membentuk pola golden cross pada perdagangan sebelumnya ya. Dan secara indikator MACD bahwa pergerakannya masih di area positif sekali. Jadi kemungkinan sih pergerakan BP masih akan cenderung masih bergerak melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten pertama yang terlebih dahulu di level 152. Dan jika yang mampu bergerak hingga menembus area tersebut resisten pertama, maka kemudian pergerakannya akan bisa
melanjutkan penguatan hingga membentuk pola resisten baru yang ini berada di level 197. Dan untuk titik area supportnya juga telah kami berikan jika bisa bergerak tidak mampu bergerak menguat hingga mencapai area resisten pertama, maka kemungkinan bisa kembali mengalami penurunan atau koreksinya terlebih dahulu hingga di area support terdekatnya di level 185 hingga mencapai di area support selanjutnya di level 180. Kita lanjutkan ada BRMS ya. Kita lihat BRMS. Pergerakan BRMS pada pagi hari ini kita lihat bahwa BRMS dibuka turun 0,57% dan pergerakannya breakout ke bawah ya, menembus area MA21 dan 34 dan pergerakan secara tingkat volume juga sudah mulai penurunan. Begitu pula dengan MACD, kalau kita lihat bahwa pergerakannya bergerak stagnan ya, atau sideways di area negatif, jadi kemungkinan juga pergerakan dari BRMS sendiri kami lihat akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya yang di level 170 dan jika mampu menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya yang ini berada di level 165. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kami lihat kemungkinan pergerakan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya lebih baik dijauhkan terlebih dahulu ya saham BRMS ya, karena pergerakannya masih cenderung melanjutkan penurunan. Oke, selanjutnya ada energi. Energi. Untuk pergerakan energi, kita lihat bahwa bagian energi berhasil dibuka menguat 0,68% dan pergerakannya saat ini sedang menguji di MA90 ya, terdekatnya di level 90. Dan jika misal pergerakannya mampu menembus area MA90, maka kemungkinan pergerakan dari energi akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di area resisten pertamanya di level 310 dan dia mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di level 325 ya. Dan pergerakan dan energi juga kalau kita lihat ucapan dan indikator stokastiknya ya pergerakannya juga sudah menunjukkan pola golden cross dengan dia berhasil melewati area oversold-nya dan pergerakannya juga sudah mulai mengalami kenaikan. Begitu pula dengan cara indikator MACD yang secara histori pergerakannya sudah bergerak di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari energi sendiri akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten yang telah kami berikan tadi. Kita lanjutkan. Ya, ini ada INDF. Pergerakan INDF kita lihat bahwa pagi ini pergerakan INDF bergerak dibuka melemah. Kita lihat sebesar 1,08% dan kita lihat bahwa pergerakan INDF pada pagi hari ini akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Hal ini terlihat dikarenakan selama sepekan atau kita lihat selama 2 pekan berturut-turut pergerakan INDF ini cenderung bergerak aktif tinggi atau naik tinggi ya kalau kita lihat secara histori. Dan pagi hari ini pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu karena kalau kemarin sangat wajar ya pergerakannya dari INDF karena emang selama 2 hari berturut-turut INDF ini bergerak cukup naiknya cukup signifikan ya selama 2 minggu berturut-turut dan secara indikator stokastik juga pergerakannya juga dari overbought-nya juga sudah masih pergerakannya juga naik terus menerus dan bagiannya juga pergerakannya akhirnya membentuk pola dead cross ya atau menyilang ke bawah yang berarti menunjukkan ada tanda penurunan. Jadi kemungkinan dari pergerakan INDF pada pagi hari ini atau pada hari ini akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya ini di level 6.780 dan jika berhasil menembus area support pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support
selanjutnya, ya ini berada di level 6.670. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada MTEL. Untuk MTEL, kita lihat bahwa saat ini pergerakan MTEL bergerak naik ya, 0,66%, dan saya lihat bahwa secara histori pergerakan MTEL berada di area uptrend, terlihat dari pergerakan trendline-nya ya. Kalau kita tarik garis trendline bahwa MTEL ini berada di area uptrend-nya ya, terlihat pergerakan MTEL yang saat ini cenderung naik dengan dia berada di area uptrend, dan secara tingkat volumenya juga kita lihat bahwa pergerakannya secara akumulasi volumenya juga tinggi ya, dan disedangkan secara indikator stokastiknya bahwa pergerakan MT ini juga pergerakan masih bergerak naik dengan ditopang pergerakan indikator stokastiknya yang membentuk pola golden cross ya kalau kita lihat pada hari ini. Dan pergerakan dari MTEL sendiri kami lihat akan masih cenderung menguat terlebih dahulu atau menguat kembali hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 765 hingga mencapai ke area resisten selanjutnya. Jika bisa pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten tertinggi, ini berada di level 775 ya. Jadi pergerakan dari MTEL sendiri kalau kami lihat memang masih berada di area uptrend. Oke, kita lanjutkan. Ada saham Cimori. Kita lihat ke MRY. Pergerakan saham Cimori, kalau kita lihat pada pagi hari ini, bahwa saham Cimori bergerak turun 1,35%, dan saat ini pergerakan sedang menuju di EMA 90. Jika ia breakout ke bawah menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support pertamanya, yang ini berada di level 4.340, dan jika ia menembus area support tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support terendahnya, yakni berada level 4.145. Namun jika pergerakan dari Cimori ini mampu bergerak naik hingga menembus EMA 21,34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 4.560 hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yaitu berada di level 4.660. Selanjutnya ada SHID. Kita lihat pergerakan dari SHID saat ini bergerak naik, dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan SHID dalam jangka pendek sudah mulai menunjukkan ada kenaikan atau tanda kenaikan. Hal ini terlihat dari tingkat volumenya yang semakin meningkat dari perdagangan sebelumnya, dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa SHID ini juga sudah mulai aktif dengan dia berhasil menembus pola golden cross pada indikator stokastiknya ya. Dan kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area overbought-nya. Begitu pula dengan MACD-nya yang kalau kita sesinya pergerakannya naik cukup signifikan dengan dia berada di area positif. Jadi kemungkinan sih kami lihat pergerakan dari SHID, kalau kita tarik secara Fibonacci-nya, bahwa pergerakannya akan bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, ini level 2485, dan jika ia mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level 2590.
Oke, selanjutnya ada INKP. Pergerakan INKP, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan INKP masih bergerak turun atau dibuka turun sebesar 1,08%. Dan pergerakan INKP kalau kami lihat pergerakannya akan cenderung masih melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross ya, yang berarti menandakan adanya penurunan dan kemungkinan akan menembus ke area oversold-nya. Begitu pula dengan indikator MACD-nya yang pergerakan dari sinyal MACD-nya sudah mulai mengalami penurunan ke area negatif. Begitu dengan histogram dari MACD. Kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD dari NKPI sendiri masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan di NKP kami lihat akan cenderung mengalami penurunan kembali hingga mencapai ke area support terdekatnya di level 9.025, dan jika yang menembus area support tersebut maka kemungkinan akan bisa melanjutkan mengalami penurunan hingga mencapai di level 8.770. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Bumi ya. Saham Bumi kita lihat bahwa saat ini pergerakan Bumi bergerak turun 0,58%, dan kalau kita lihat saat ini pergerakan Bumi sedang menuju di MA21 dan MA90-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan dari Bumi bergerak menuju ke area MA90 atau ke bawah, maka kemungkinan akan terjadi akan mengalami penurunan hingga mencapai ke area supportnya, yang ini berada di level 180 ya untuk Bumi. Namun jika misalnya pergerakannya mampu bergerak naik hingga menembus dari MA21-nya dan MA34-nya, maka pergerakannya akan berada di area resisten terdekat di level 180. Jadi diperhatikan saja ya untuk Bapak Ibu saham Bumi, apakah pergerakan pagi hari akan bergerak naik atau bergerak turun di area uji level di MA90 atau di MA21-nya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Telkom. Pergerakan Telkom, kita lihat bahwa Telkom pagi hari ini dibuka naik 1,37%. Pergerakan Telkom secara tingkat volume juga mulai ada akumulasi beli ya daripada investor, dan sekarang indikator stokastik bahwa pergerakan Telkom sudah mulai ada kenaikan setelah dia berhasil menembus pola golden cross, dan jika misalnya mampu bergerak naik hingga mencapai level 50 dan 60, maka kemungkinan pergerakan Telkom akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 3.750, dan jika pergerakannya mampu hingga menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya di level 3.830. Kita lanjutkan saham berikutnya ada Adaro. Pergerakan saham Adro, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Adro dibuka menguat ya 0,27%, dan kita lihat bahwa Adro saat ini sedang menguji adanya kenaikan ya setelah dia sempat mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut, atau kalau bisa dibilang selama sepekan akumulasinya pergerakannya turun dengan dia membentuk pola
downtrend ya. Kalau kita lihat secara trennya, bahwa pola dari ADO sendiri masih berada di area downtrend, dan pagi hari ini kemungkinan jika misalkan pergerakan ADO mampu bertahan di atas support trend line-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area uji level di MA 21,34, ya, ini berada di level 3.760, dan jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten selanjutnya di level 3.830. Namun jika misalkan ada tidak mampu bergerak di atas support trend lainnya atau menembus breakout ke area support trend lain, maka kemungkinan akan kembali turun hingga mencapai di area support terdekat, ya, ini berada di level 3.620. Kita lanjutkan saham berikutnya, ada MDKA. MDKA kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan MDKA bergerak turun 2,05%, dan terlihat bahwa saat ini pergerakan MDKA sedang menuju di MA 21, ya. Jika yang menembus breakout MA 21, maka kemungkinan pergerakannya akan turun, ya. Dan secara tingkat volume, kalau kita lihat MDKA ini terjadi adanya penurunan volume daripada perdagangan sebelumnya, juga di indikator juga begitu pula dari indikator stokastiknya. Kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga sudah mulai mengalami penurunan dengan dia berakhir membentuk pola dead cross. Jadi pergerakan dari MDKA sendiri kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga menembus di area MA 34-nya, yakni di level support 4.230, dan jika ia menembus area support tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya, ini berada di 4.090. Kita lanjutkan saham berikutnya, ada Bian. Kita lihat, ya, Bayan. Untuk pergerakan Bayan pada hari ini bergerak turun, dan secara akumulasi pergerakan Bayan sudah mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau kami lihat pergerakan Bayan ini memang masih cenderung mengalami penurunan, karena secara histori kalau kita lihat selama sepekan lalu, Bayan ini sudah mengalami penguatan selama 4 hari berturut-turut secara signifikan. Jadi sangat wajar kalau misalkan pergerakan Bayan akan mengalami koreksinya terlebih dahulu, mengingat selama sepekan lalu pergerakannya sudah sangat melesat sekali, ya, pergerakannya. Dan secara volume juga kalau kita lihat secara akumulasinya juga bergerak turun, ya, dengan adanya aksi jual pada 3 hari berturut-turut. Dan secara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Bayan juga sudah mulai berada di area dead cross dengan dia berakhir bergerak turun. Jadi kemungkinan pergerakan dari Bayan sendiri akan cenderung turun hingga mencapai di area support pertamanya di level 12.565, dan jika yang menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai di level 11.365. Kita lanjutkan saham berikutnya, ada BMRI, ya. Kita lihat untuk BMRI pada pagi hari ini, bahwa BMRI saat ini pergerakannya turun, dibuka turun 0,50%, dan kalau kita lihat bahwa BMR sendiri pergerakannya sudah mengalami selama 3 hari berturut-turut, ya, dan terlihat secara tingkat volumenya yang sudah mulai mengalami adanya aksi jual selama 3 hari berturut juga. Dan indikator stokastiknya kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BMR ini
sudah menembus area oversold-nya dan belum ada tanda kenaikan. Jika misalkan pergerakan dari stokastik indikatornya membentuk ke atas, sembilan ke atas, maka mungkin pergerakannya sudah mulai ada kenaikan. Namun saat ini pergerakannya masih berada di area oversold dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Begitu pula dengan dari indikator MACD-nya, bahwa sinyal dari MACD-nya pergerakannya masih turun ke bawah ya, ke area oversold-nya atau ke area pola negatif. Begitu pula dengan indikator MACD ya, histogram dari MACD-nya yang pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan kalau kami lihat dari pergerakan tersebut bahwa BMRI masih bisa masih melanjutkan penurunan hingga mencapai di area support utamanya di level 9.650 hingga mencapai ke area support selanjutnya yang di level 9.220. Kita lanjutkan, selanjutnya ada DSFI. Kita lihat bahwa pergerakan DSFI bergerak naik ya pada pagi hari ini 1,12%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya levelnya, dan jika bisa bergerak mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakan dari saham DSFI sendiri akan cenderung menguat hingga mencapai di area resisten pertama di level 91 ya, dan jika menembus area tersebut maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai level 93. Dan kita lihat secara indikator stokastiknya bahwa pergerakannya masih berada area oversold, namun pergerakannya membentuk pola gedung kejadian merupakan ada dengan kenaikan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan pergerakan SFI kami lihat akan cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten yang telah kami sebutkan tadi di level 91 dan 93. Oke, selanjutnya ada BNBR. Kita lihat pergerakan saham BNBR, bahwa saat ini pergerakan BNBR bergerak turun ya, kita lihat, dan saat ini pergerakan sedang menguji di breakout MA21 dan MA34. Jika menembus tersebut maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya juga yang pergerakannya juga sudah mulai menunjukkan penurunan dengan ia menembus ke area oversold-nya. Begitu pula dengan indikator MACD. Kalau kita lihat dari sinyal MACD-nya pergerakannya sudah bergerak menyempit ke bawah dengan dia berada di area negatif. Begitu pula dengan dari histogram MACD-nya, kalau kita lihat bahwa pergerakan masih berada di teritori negatif. Jadi kemungkinan pergerakan BNBR akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai di area support pertama di level 67, dan jika menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan penurunan hingga mencapai di level 60. Selanjutnya ada MNCN. Kita lihat, oke, pergerakan MNCN pagi hari ini bahwa MNCN berbuka menguat 0,68%, dan kita lihat bahwa MNCN cenderungan pada hari ini bisa ada tanda-tanda penguatan ya, atau tanda penguatan. Hal ini terlihat dari tingkat volumenya yang ada tingkat akumulasi beli pada hari ini maupun masih tipis, dan namun secara indikator stokastik pergerakannya juga kita lihat pergerakannya cenderung membentuk pola golden cross pada pagi ini, dan jika pergerakan menuju ke atas maka kemungkinan pergerakan dari MACD akan cenderung menguat ya. Dan secara histogram MACD kalau kita lihat bahwa histogram MACD-nya masih berada di area positif dengan pergerakannya meningkat ya daripada perdagangan sebelumnya. Jadi kemungkinan sih kalau kami lihat saat ini bahwa MNCN akan berada di area rebound hingga mencapai ke area resisten terdekatnya di level 755, dan dia menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan
melanjutkan penguatan hingga mencapai di area resisten selanjutnya, yakni pada level 775 ya. Dan selanjutnya ada saham Harum. Kita lihat saham Harum, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan Harum bergerak dibuka menguat 0,57% dan terlihat pergerakan Harum saat ini cenderung berada di area kenaikan. Terlihat kalau kami lihat dari indikator stokastiknya bahwa pergerakan Harum membentuk pola golden cross yang berarti kan masih ada tanda kenaikan ya. Begitu pula dengan indikator dari MACD bahwa sinyal dari MACD-nya sendiri masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan Harum akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya di level 1785, dan jika ia mampu menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level 1820. Oke, kita lanjutkan. Saham selanjutnya ada PRDA. Untuk PRDA, kita lihat bahwa PRDA pada pagi ini dibuka menguat ya 0,44% dan terlihat bahwa PRDA selama sepekan atau 4 hari berturut ini mengalami penurunan secara berturut-turut, dan pagi hari ini kita lihat bahwa secara indikator stokastik pergerakannya apakah bisa berhasil dia membentuk pola golden cross atau tidak ya. Jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan dari MPDA akan cenderung turun kembali. Begitu pula dengan dari indikator MACD-nya, kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area negatif secara histogramnya. Namun secara MACD bahwa pergerakannya bergerak sudah mulai mau penurunan, jadi kemungkinan si pergerakan PRDA kalau kami lihat secara garis besarnya akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai di level 5.570, dan jika yang menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan penurunan hingga mencapai di area support selanjutnya yaitu berada di 5.425, dan untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan PRDA mampu bergerak menguat hingga menembus area uji level di MA21 dan MA34-nya, maka penguatannya akan jadi di sebesar di level support di level resisten di level 5.730. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Wood ya. Kita lihat pergerakan saham Wood. Kalau kita lihat saat ini pergerakan Wood bergerak naik 3,91% dan terlihat bahwa Wood saat ini sedang menguji di MA21-nya ya, dengan ditopang indikator stokastiknya yang sudah mulai beranjak naik ke area positif dengan saat ini berada di level 60 ya. Dan jika misalnya bergerak lanjut hingga menembus area MA21, maka kemungkinan pergerakannya akan menguat hingga mencapai level 387. Dan jika menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan kenaikan hingga mencapai di level area resisten selanjutnya di level 405. Dan selanjutnya ada saham kita lihat ini ada saham Tower. Kita lihat saham Tower pada pagi ini bahwa Tower saat ini pergerakannya dibuka turun ya 0,45%, dan saat ini kalau kita lihat
pergerakan tower sedang menguji area resisten di level tertingginya di level MA21 ya. Setelah dia sempat dapat menembus area MA21 dan saat ini pergerakannya sedang menguji area tersebut. Terlihat dari indikator stokastiknya yang saat ini pergerakannya sedang menguji membentuk pola golden cross. Jika misalnya pagi hari mampu membentuk pola golden cross, maka pergerakan tower akan cenderung bisa menguat. Namun jika ia tidak membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan dari tower akan bisa cenderung mengalami penurunan. Jadi untuk pagi hari ini kita lihat terlebih dahulu apakah tower mampu bergerak menguat atau tidak. Jika misalnya pergerakannya masih bergerak melemah, maka kemungkinan pergerakan tower akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai di level 1090 hingga mencapai ke area support terendahnya di level 1080. Namun jika misalnya pergerakan mampu bergerak menguat hingga mencapai di level area 41, maka kemungkinannya akan berada di level area resisten pertama di level 1130. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir hingga webinar berakhir. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan kecil hati, karena kita akan hadir setiap hari Senin hingga Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Oke, cukup sekian pada hari ini. Terima kasih semuanya. Happy cuan dan happy trading. Terima kasih.